Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang lagi viral ya, tentang seseorang yang mengabadikan kisah hidupnya tinggal di sebuah rumah angker tuh di Jepang. Jadi sebenarnya kasus ini tuh mirip-mirip ya sama kisah-kisah misterius dari video-video footage macam JVR atau Jonathan Galindo waktu itu gengs, dimana dengan ceritanya semua itu dituangkan memang ke dalam rekaman video. Tapi kali ini tuh jatuhnya lebih serem karena mengandung hal-hal mistis yang kayak beber tinggal di rumah film Ju-on, tau gak sih lu? Amit-amit deh pokoknya dapat kontrakan rumah model beginian. So di video kali ini ceritanya juga akan pakai video langsung aja ya biar gampang ya, karena kondisi muka gue juga lagi bengep no. Kaget nggak? Dimana pengalaman tinggal di sebuah rumah horor ini tuh dialami oleh seseorang bernama Yama Q. Nah, Kang Yama ini pertama kali mulai aktif men-share mengenai kesehariannya itu semenjak Desember 2020 sebenarnya. Dimana dalam vlog-vlognya itu awalnya biasa aja, dia tuh suka memvideokan semacam a day in my life. Dari bangun tidur, makan, bengong, tidur, makan, jalan-jalan, ngegalau, main musik, tidur lagi. Ya, standar aja lah. Sampai dimana akhirnya dia bercerita mengenai hal-hal janggal yang terjadi di rumah yang dia sewa. Nah, di bulan April 2021, Yama ceritanya sedang mau merenovasi rumah yang dia tinggali saat itu tuh yang dia sewa. Sebuah rumah tua 2 lantai dengan luas 65 meter persegi, dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Walaupun usia bangunan rumah itu katanya udah lebih dari 50 tahun, tapi struktur bangunannya masih bagus dan kokoh. Hanya saja ya namanya juga rumah tua, barang-barangnya banyak yang udah usang dan jadul, jadinya si Yama ini tuh mau merenovasi. Tapi kenapa Yama ini mau tinggal di rumah yang udah tua begitu? Dan butuh biaya renovasi berarti kan? Alasannya karena dia tidak punya uang. Jadi harga rumah sewa itu tuh murah banget gengs, hanya sekitar 49.000 yen aja atau sekitar 6 juta rupiah per tahun. Sedangkan kalau biasanya harga sewa rumah di Jepang itu normalnya yang kondisinya seperti itu ya, 2 lantai 3 kamar tidur, rata-rata tuh antara 100.000 hingga 200.000 yen per tahun. Jadi ini jomplang banget harganya. Namun ibarat kata ada harga ada barang, harga yang murah dan jomplang itu tentunya menyimpan sebuah tanda tanya dong. Yang ternyata saat dilihat dari catatan histori rumah tersebut, penghuni awal dari rumah ini tuh meninggal di kamar mandi karena sakit katanya gengs. Cuman memang tidak disebutkan ya dalam dokumennya itu proses kematiannya gimana, apakah jatuh, bundir atau gimana gitu maksudnya. Dan balik lagi, karena tergiur dari harga rumah yang di awal jomplang banget dari harga pasaran, Mang Yama ini tuh akhirnya ya udah setuju-setuju baik untuk menyewa rumah tersebut dan ditinggalinya. Di awal-awal kepindahannya ke rumah itu, dia sering banget udah langsung diganggu sama gangguan-gangguan mistis di rumahnya. Ya akhirnya dia putuskan untuk merekam agar dia punya bukti untuk diceritakan. Karena kan no pic hoax. Lumayan juga bisa dijadiin konten buat cuan. Awal dia menyadari kalau rumahnya itu berhantu adalah waktu dia udah pindah dan beres-beres dan selesai renovasi, udah rapi nih, udah cakep. Yama bilang tuh setiap hari ada aja barang-barang yang udah dia tata dan taruh itu berubah posisi, geng. Pokoknya banyak banget benda-benda yang udah dia susun rapi jadi berantakan tuh jatuh ke lantai. Dan ada satu waktu saat dia lagi ngerekam house tour gitu, pintu kamar mandinya kebuka sendiri, bener-bener tepat di hadapannya. Merasa ada yang nggak beres nih, akhirnya beberapa spot di rumahnya termasuk kamar mandi juga dia pasangin kamera, biar nanti setannya bisa kegap tuh kayak kena deh. Ternyata waktu dilihat lagi hasil rekaman dari kamera yang udah dia taruh, terekam deh tuh kalau di dalam kamar mandi benda-benda berjatuhan sendiri geng. Dan juga terdengar suara seperti ketukan yang berasal dari dalam kamar mandi itu. Jadi kayak ada semacam orang yang ngetuk pintu itu dari dalam kamar mandi. Merasa kejadian tersebut sering banget ya terulang setiap malam, yang membuat lama-kelamaan si Yama ini merasa diganggu mulu tuh tiap malam dengan suara ketukan dari dalam kamar mandi. Tapi pas dia buka, kosong, kagak ada sape-sape. Akhirnya beberapa hari kemudian Yama ini melakukan semacam upacara kecil-kecilan yang kalau di sini kayak selamatan rumah baru lah. Dimana saat itu Mang Yama ini menyalakan dupa dengan beberapa sajian juga kayak ada berupa garam sama sake gitu, buat semacam penghormatan lah kepada arwah atau penunggu rumah situ. Ya ala-ala, misi-misi ya, numpang-numpang ya. Namun ternyata hal itu nggak ngaruh, gengs. Karena Yama masih terus-menerus mendengar suara ketukan yang berulang-ulang kali, dibarengi kali ini dengan suara tangisan dari seseorang perempuan. Jadi makin kacau aja nih. Tapi tetap aja, Yama ini hanya mendengar suara-suara atau hal aneh seperti itu ya, tanpa adanya penampakan. Jadi dia nggak tahu juga wujud cewek yang nangis itu dan yang ngetok tuh bagaimana. Sampai beberapa hari kemudian, saat Yama baru balik ke rumah tuh habis pulang kerja, dia ngeliat lah, dupa yang kemarin dipasang itu tahu-tahu udah awur-awuran. Ya karena sebelumnya dia juga udah tahu ya, di rumahnya itu memang sering benda-benda jadi berantakan dengan gaib. Dia mulai mencari tahu tuh, kira-kira ini rumahnya dulunya apa sih? Maksudnya apa? Karena memang si penghuni sebelumnya yang katanya mati itu bergentayangan,
Apa emang jangan-jangan rumahnya aja udah angker dari lama? Dengan jiwa detektif ala-ala netizen Indonesia mencari bukti-bukti dan fakta perselingkuhan artis-artis top ibu kota, yang mana dia baru mendapatkan info kalau rumahnya itu ternyata dibangun di tahun 1970-an, yang berarti udah 52 tahun ya. Dan waktu itu, wilayah rumahnya ternyata masih kawasan hutan yang terdapat makam suku kuno di masa lalu. Jadi rumah yang ia tinggali dulunya adalah hutan yang dipenuhi kuburan yang banyak banget. Sebelum akhirnya memang dibangun menjadi sebuah lingkungan penduduk. Mendapati info seperti itu, Yama ini berpikiran, oh berarti emang kombo nih tempatnya nih. Dulunya kuburan, hutan, terus pas dibangun rumah, ada orang yang metong di dalamnya. Ibarat kata pesen Indomie warteg, ini tuh Indomie telur kornet spesial. Karena gangguan-gangguan suara-suara itu terus muncul ya, Yama ini makin tertantang buat bisa merekam atau ngegepin si hantunya. Setiap kali ada suara ketukan yang biasanya sering terdengar dari dalam kamar mandi, Yama ini bergegas membawa kamera dan membuka pintu kamar mandi itu, tapi selalu aja di dalam kagak ada siapa-siapa. Tapi kamera yang dia letakkan di dalam kamar mandi di awal pun itu selalu merekam kejadian barang-barang yang jatuh sendiri, hingga pintu shower yang nutup sendiri juga secara mistis, geng. Yang padahal nggak mungkin nih ada orang misalkan dari luar iseng masuk ke dalam, karena dari jendela yang ada di kamar mandi itu ada penghalang tralisnya dari luar, gengs. Abisnya pernah juga nih, saat dia mendengar suara ketukan dari dalam kamar mandi, Yama ini lagi-lagi mencoba tuh mengintip dari jendela luar sekarang, tapi ternyata di dalam nggak ada siapa-siapa. Namun suara ketukannya masih ada, terus terdengar jelas. Pas Yama balik lagi ke dalam rumah dan membuka pintu kamar mandinya, barulah suara ketukan itu hilang. Tapi nggak ada siapa-siapa ya. Hingga beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan September, saat malam hari waktu Mang Yana ini udah mau bobo, kalau tahu dia mendengar suara tangisan perempuan. Yang kali ini sumbernya bukan dari dalam kamar mandi, melainkan dari luar rumahnya. Tapi lagi-lagi saat dia keluar untuk mencari sumber suara, kondisinya kosong, gelap, nggak ada apa-apa. Besokannya lagi, ada suara perempuan seperti yang kemarin tuh, persis yang nangis lagi. Nah, didengar-dengar sih suaranya di luar, tapi kayak masih di depan rumahnya nih, maksudnya masih deket, soalnya suaranya jelas banget, nggak jauh. Pas Yama keluar, tetep aja kagak ada siapa-siapanya, capek kagak sih? Tapi kali ini, ada seekor anjing yang tahu-tahu menggonggong ke arah rumah Yama, tanpa tahu kenapa si anjing ini berbuat demikian. Apa emang dasar anjing aja kali ya? Dan kejadian tersebut ini sering banget terulang lagi di setiap malam-malam berikutnya. Karena tidak menemukan sumber suaranya itu dari mana, beber nggak ada penampakannya. Akhirnya dia curhat lah, nanya-nanya ke tetangga sekitar. Ya sekalian rumpi-rumpi dikit kayak, jeng, kalau malam sering nggak sih lu denger suara kayak ada yang aneh-aneh begitu? Abisnya tiap malam denger mulu nih gua di sekitaran sini. Saya ini berasanya kayak ada cewek nangis di sekitar jalan di depan rumah. Tapi pas saya samperin kagak ada siapa-siapa, berasa di PHP-in. Halanya ternyata beberapa tetangga di samping-sampingnya itu juga mengaku kalau mereka denger juga, gengs. Dan sama, waktu mereka nyari-nyari sumbernya kagak nemu apa-apa. Cuma kalau ditelusuri katanya sih, sumber suaranya itu berasal dari wilayah rumahnya si Rama. Yama, ganti-ganti nama orang aja kita. Pokoknya setelah itu video-videonya Kang Yama ini kayak deja vu, yang ngerekamin si suara ketuk pintu sama suara misterius dari luar rumah aja terus. Yang kayak tiap malam tuh direkamin aja gitu, suara yang sama gitu-gitu, kagak ada variasinya. Tapi mungkin video-video tersebut menjadikan cuan ya buat dia ya. Yang akhirnya cuan dari AdSense-nya itu dia belikan kamera thermal. Jadi itu tuh kamera yang bisa menangkap suhu tubuh dan ngelihat sesuatu di kegelapan. Waktu Yama mendengar lagi nih adanya suara misterius dari luar rumahnya, sama dia dicoba deh eksperimen lempar botol. Dan terlihat memang dari kamera thermalnya, botolnya itu tuh kayak semacam kena sesuatu dulu sebelum jatuh ke aspal. Jadi seperti ada sosok tak kasat mata yang kena botol lemparannya itu. Melihat keanehan itu, besoknya dilakukanlah eksperimen yang lebih ekstrim, geng. Sewaktu suara itu muncul lagi nih, ganggu nih, Yama buru-buru keluar membawa air panas dan mengguyur air itu ke sumber suara. Yang terlihat memang juga airnya kayak mengenai sesuatu dan suaranya makin keras kedengerannya kayak kesakitan. Lah mohon maaf, ini Mang Yama kok jadi kayak ibu-ibu komplek yang jahat ya, yang suka nyiramin kucing pakai air. Itu setannya melepuh kali ya disiram begitu ya. Setelah eksperimen dengan suara di luar, Yama menggunakan kamera thermalnya lagi untuk merekam kejadian ketukan di dalam kamar mandi. Nah, di kamera thermal yang bisa menangkap suhu itu memperlihatkan seperti ada sosok kepala di kaca pintu kamar mandi itu, gengs.
Karena mulai stres tiap malam nih mendengar suara misterius yang membuatnya jadi susah tidur, Yama mulai kesel dan melemparkan benda-benda ke sumber suara di luar biar berhenti. Sampai kursi dia lempar juga dah tuh. Bener-bener ini Kang Yama udah jadi emak-emak jahat yang kayak ngusir kucing berantem tuh. Barbar jadinya, semua dilemparin. Karena video-video yang diupload itu cukup viral, banyak netizen yang jadinya mengirimkan berita-berita. Seperti ada yang mengirimkan berita mengenai gambar lokasi rumahnya yang tertangkap Google Maps waktu di tahun 2012. Di mana terlihat dari jendela kamar mandi yang mengarah keluar tadi, itu kayak ada semacam sesuatu pala orang gitu lah, gengs. Lalu juga ada yang mengirim dokumen berita yang menuliskan kalau di tahun 1970 ada penemuan sisa-sisa kerangka manusia di sekitar rumahnya. Yang sebenarnya tapi ini nggak heran juga ya, karena kan katanya emang dulunya bekas kuburan. Tapi selain netizen yang pada ngirim berita itu, ada juga nih yang sampai datang ke rumahnya untuk sekedar mau tahu aja gitu ya. Biasalah kalau di sini sesuatu yang viral kan pasti juga disamperin. Namun tentunya hal tersebut membuat Yama nggak nyaman, semacam privasinya terganggu lah. Hei Kang Yama, belum aja lu tinggal di pasar Minggu, bisa-bisa orang sekampung pada datang naik bis tuh buat foto-foto di depan rumah lu kalau ceritanya viral begini. Dari semua gangguan-gangguan itu, mulai dari hantu pintu ketukan kamar mandi, terus suara tangisan-tangisan di depan rumah, sama netizen yang pada datang tuh, Yama masih belum juga bisa menemukan sumber atau pemecahan masalahnya. Hingga tahu-tahu ada seekor kucing putih yang datang ke rumahnya. Yama ini cerita kalau biasanya kucing-kucing lain nggak pernah sampai ada yang mampir. Berber kayak cuman lewat rumahnya doang gitu ngelengos. Tapi si kucing putih ini tuh berbeda. Dia tuh satu-satunya kucing yang mau nemplok aja tau-tau di rumah, yang akhirnya sama si Yama ini sering dikasih makan. Dan seperti kucing normal lainnya, tentunya kucing ini karena sering dikasih makan ya, jadi sering ke rumah juga. Dan tahu-tahu udah nangkring aja di dalam, masuk ke rumah udah mulai nggak tahu diri nih. Karena dilihat-lihat kucingnya ini kawaii, jadi sama si Yama dipelihara lah menjadi majikan. Yang sekarang statusnya si Yama ini jadi babu kucing. Nah, Yama juga mengaku setelah majikannya itu tinggal di rumah, semua misteri-misteri dari ketukan suara atau suara-suara aneh di luar itu hilang seketika dengan ajaib, gengs. Dari situlah Yama menganggap majikannya itu semacam penolak bala, dan Yama rela menjadi babunya. Sekian, terima kasih. Jadi itulah gengs, cerita Yama Q yang mengaku tinggal di sebuah rumah berhantu di Jepang yang sebenarnya sampai sekarang dia juga masih belum bisa ya menemukan jawaban dari suara-suara aneh yang selalu dia dengar di malam hari. Yang jelas semenjak kehadiran dari si kucing putih tadi, semua suara itu katanya hilang. Dan sekarang juga kontennya udah nggak horor-hororan lagi, melainkan konten tentang kehidupan si kucing. Yama pokoknya bener-bener jadi babu yang dikuasai majikannya. Gimana? Kalian percaya atau enggak dengan semua cerita-cerita dan video-video yang udah di-share sama Yama? Anggap aja buat hiburan ya. Karena menurut gue sih konsepnya memang mirip-mirip dengan Javier atau Jonathan Galindo yang udah gue sebut di awal. Kayaknya sih karena jadinya terlalu viral itu videonya, lama-lama ini Yama Lama-lama Yama ini nggak nyaman. Perkara banyak orang yang datang ke rumahnya buat mencari tahu kebenarannya sendiri. Jadilah ditutup itu dengan cerita kucing dan semua misteri dibuat gone gitu aja. Cuma ya terlepas dari bener atau enggaknya mah gue bodoh amat. Yang penting itu bukan rumah gue. Abisnya alamat kagak bisa bobo nyenyak tiap malam kalau dengar begituan. Udahlah tiap bobo kita suka kepikiran kan masalah insecurity gitu. Lihat temen udah pada kawin, inget-inget masalah hidup, kepikiran dan tugas banyak banget. Aduh, mumet ini di otak ya. Mau ditambah-tambahin keberisikan suara gaib. Ya nggak heran kalau si Yama aja juga sampai stres tuh, sampai lempar kursi. Ya udahlah segitu aja ya gengs. Yang intinya sih kasus ini udah case close ya semenjak ada si Empus. Tapi kalau Mang Yama nanti update lagi, misalkan dia diganggu lagi gitu, bakalan kita share-share lagi lah ceritanya lah ya. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dulu sama minta like-nya ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.